Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan satu kisah seorang kafir Majusi yang bernama Bahram al-Majusi yang mendapatkan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak menceritakan ketika dia melaksanakan ibadah haji, saat itu beliau berada di Hijr Ismail, kemudian tertidur dan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepadanya, "Ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya kalau Allah meridai apa yang ia telah lakukan." Aku terbangun dan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin mimpi ini berasal dari setan. Kemudian aku berwudu, salat dan tawaf di Ka'bah. Di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa kantuk dan tidur. Dalam tidurku, aku bermimpi yang sama seperti sebelumnya sebanyak 3 kali, kata Abdullah bin Mubarak. Setelah menyelesaikan ibadah hajinya, Abdullah bin Mubarak pulang ke Baghdad dan mencari alamat kampung yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapati seorang laki-laki tua, lalu bertanya, "Apakah kamu adalah Bahram al-Majusi?" Kata Ibnul Mubarak, "Ya, aku adalah Bahram al-Majusi," jawabnya. "Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala?" tanyaku. "Ya, aku pernah mengutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik," kata Bahram. "Itu perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatanmu selain itu?" kata Ibnu Mubarak. "Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatanmu selain itu?" "Ya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan anak-anak laki-lakiku dengan anak perempuanku itu. Itu juga merupakan perbuatan haram. Apakah ada lagi perbuatan baikmu selain itu?" "Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertama dengannya. Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu adalah lebih dari 1000 orang. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Pada malam hari di mana aku menjima anak perempuanku itu, datang seorang muslimah menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya.
Kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Kemudian aku curiga barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku mengikutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Wahai ibu, apakah engkau membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Kemudian wanita muslimah itu, dalam satu riwayat, seorang janda miskin, meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya makanan banyak. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu, wahai Bahram al-Majusi." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram bersyahadat mengucapkan, "Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Kemudian seketika itu jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak pun memandikan, mengkafani, mensalati dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi kekasih." Hanya sekian, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.